Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa lagi dengan Pak Ditimbang. Ini Pak Ditimbang mau mengadakan pelukaan pada tanaman nangka ini. Ini sebetulnya nangka genjah nih kawan. Tapi sudah lebih dari 6 tahun ini, bahkan mungkin mendekati 10 tahun sejak Pak Ditimbang belum pensiun tanam. Ini nangka genjah sampai sekarang belum berbuah seperti itu. Nah, seperti itu kawan. Ini batangnya sudah besar nih, lingkarannya ini sudah 2 kilan, berarti sekitar 45 ini lingkarannya. Diameternya ya 20 sampai 22. Nah, ini mau Pak D mengadakan pelukaan ini, sudah Pak D lukai ya. Ini agar cepat berbuah, maksud Pak D itu. Nah, pelukaan ini bermaksud untuk menghambat hasil fotosintesa makanan yang dari daun tidak disebar ke bawah lagi. Jadi hanya fokus di atas. Seperti ini kawan ya. Nah, pelukaan ini tekniknya pokoknya sampai ke kelihatan kayunya. Sehingga hasil proses pengolahan makanan oleh daun seperti fotosintesa tidak disebar lagi ke bawah melalui akar lagi. Ini sehingga fokus hasil makanan itu akan tetap pada kebutuhan di atas untuk pembungaan dan pembuahan. Oke ya kawan, ini akan Pak D lanjutkan pelukaannya. Nah ini kawan, pelukaannya sudah selesai Pak D lakukan ya. Ini pelukaan ini pada batang tanaman nangka yang tidak berbuah pada umur sebetulnya mestinya sudah berbuah, apalagi ini nangka genjah. Ini dilakukan di dekat batang bawah ini. Nah, ini sekitar 1 kilan, sekitar 20-25 cm ya. Lebarnya sekitar 2 atau 3 cm. Intinya saluran pengiriman zat-zat makanan yang sudah diolah oleh daun itu tidak kembali lagi ke akar. Nah, kalau kembali ke akar nanti akan menyebabkan hanya pertumbuhan vegetatif aja yang berkembang, sedangkan pertumbuhan generatif, pembungaannya tidak bisa dilaksanakan, sehingga batangnya aja yang berkembang pesat seperti ini punya Pak D ini. Nah, pelukaan itu dilakukan pada keliling batang tanaman seperti ini ya. Pelukaan seperti Pak D tadi sampaikan dilakukan sampai kelihatan kayunya, batang kayunya seperti ini kayunya ini udah.
Jadi kulit-kulitnya ini sudah habis ya, karena kulit itu akan merupakan saluran pengiriman hasil-hasil fotosintase daun ke seluruh bagian tanam, ke bagian akar. Kalau sampai ke akar nanti dikirim lebih ke daun. Nanti itu hasilnya hanya pertumbuhan batang yang besar. Pelukaan akar ini hanya salah satu daripada upaya untuk membuahkan tanaman nangka, termasuk mungkin tanaman-tanaman yang berkulit seperti mangga ya, merupakan salah satu. Sedangkan perlakuan-perlakuan lain yang bisa dilakukan adalah ini dengan pemberian dolomit. Ini nanti ini akan Pak D ikuti dengan pemberian dolomit dan pupuk perangsang bunga buah Jadviti ya, zat perangsang tumbuh yang untuk buah ya. Di samping juga ada diberikan pupuk-pupuk yang sifatnya mendukung perbentukan pembuahan NPK yang dengan komposisi kandungan NPK-nya tinggi yang 16 sehingga diharapkan nanti pohon nangkanya akan segera berbuah. Kawan, setelah pelukaan, ini seperti Pak D itu perlu diikuti dengan pemupukan ya. Ini pemupukannya ya sekitar paling enggak setengah meter sampai 1 meter dari pohon. Paling dekat, jangan terlalu dekat. Sebetulnya pada tepi tajuk daun itu bisa sudah, karena akarnya sudah menyebar nih. Tapi ini Pak D cuma ditaburkan di sekitar batang. Yang penting tidak terlalu dekat. Kalau dekat nanti terlalu dekat bisa kebakaran akarnya, batangnya ya. Pak D tidak menemukan pupuk NPK yang kandungannya 16 cuman punya ini yang 15 ya. Ini ditaburkan sekitar batang ini. Intinya ini harus ditutup tanah, tapi ini karena Pak D hanya bawa sabit, cukup ditutupi daun. Karena intinya ditutup itu pupuk agar tidak menguap, karena khususnya yang kandungan N itu mudah menguap oleh sinar matahari. Tapi ini karena redup ya, di bawahnya ini lembab, sehingga kecil kemungkinan untuk pupuk NPK-nya menguap. Kawan, ini dalam rangka menunjang agar berbuah,
tanaman nangka pade akan ditambah juga kalsium sulfat, nah, CaSO4 dan SO3. CaSO4, 2H2O dan SO3. Nah, seperti yang disampaikan yang lain juga, yaitu diadakan pengupasan, pelukaan pada batang, dan juga pemberian pupuk NPK, juga ditambah ini kalsium untuk merangsang pembuahan dari buah nangka, pohon nangka yang sudah berumur hampir lebih dari 6 tahun, kawan. Dalam rangka mendukung merangsang pembungaan sekaligus pembuahan tanaman nangka, di samping pelukaan, pemberian pupuk NPK yang cukup, juga Pak D berikan pupuk kalsium di sekitar ini agar menetralisir pH-nya ini, kan. Ini taburi. Untuk menetralisir pH tanah sehingga tanahnya menjadi netral, tidak masam. Masam itu pH-nya rendah, kawan. Ini memungkinkan ini tanah ini masam karena teduh ini. Oh, di sekitar tanaman ini, karena pohonnya daunnya lebat. Ya, memang ditaburkan ini tidak muat. Nanti kalau sudah hujan, nanti akan turun dan masuk ke tanah. Nah, itu kawan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas nontonnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.